sahabat anak Indonesia, kembali lagi di Komnas Anak Update bersama saya, Alfia Larza Syafni. Kali ini kita akan membahas kasus dugaan pelecehan terhadap anak di Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang sempat viral dan menjadi perhatian masyarakat. Kasus ini bermula pada Rabu malam 22 Juli 2026 saat sejumlah warga menggeruduk rumah seorang guru ASN dan suaminya di Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Aksi tersebut dipicu oleh informasi mengenai dugaan tindakan asusila terhadap seorang anak yatim piatu yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Kasus ini kemudian mendapat perhatian dari Komnas Perlindungan Anak Pusat pada 3 Agustus 2026, menandatangani Polres Tanjung Balai untuk berkoordinasi dan memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Hingga kini, kasus dugaan pelecehan tersebut masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh pihak kepolisian. Komnas Perlindungan Anak menyatakan siap mendukung proses hukum, serta memastikan perlindungan dan hak korban tetap menjadi perhatian. Terima kasih buat rekan-rekan media. Tentunya kami dari Jakarta datang khusus ke Polres Tanjung Balai untuk memberikan dukungan kepada Polres Tanjung Balai untuk bisa memproses kasus ini lebih cepat lagi dengan menuntaskan kira-kira saat ini yang masih menjadi tanda tanya publik bagaimana keterlibatan istri dari pelaku. Tentu kami mendorong sekali apa yang bisa Komnas Perlindungan lakukan, karena sekali lagi ini jadi pusat perhatian kita secara nasional, bagaimana anak-anak tidak terlindungi lagi-lagi dari lingkungan yang terdekat. Sehingga kalau kita lihat di sini ada satuan pendidikan sekolah, kemudian rumah, dan tentu ini sekali lagi menjadi atensi yang saat ini berkembang beberapa kasus anak yang sangat menyedihkan, dan sebetulnya kami menaruh kebanggaan atau dengan masyarakat Tanjung Balai yang bisa memberikan respon bagaimana kasus ini sepertinya menurutkan lama diproses, tapi tentunya kita juga harus mempercayakan kepada Polres Tanjung Balai untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang dan dalam tempo yang secepatnya. Apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan dalam proses pemeriksaan penyidikan dan sebagainya, Komnas Perlindungan Anak tentu akan bersedia untuk membantu. Intinya bagaimana kasus ini bisa cepat. Selanjutnya kita akan dan juga kita akan terus melakukan penyelidikan untuk cari tahu apa keterlibatan pihak-pihak lain yang Nah, sejauh ini pendampingan dari pihak kepolisian sendiri terhadap anak bagaimana? Terhadap pemeriksaan terhadap anak, bagaimana proses pemeriksaan terhadap anak? Pemeriksaan terhadap anak sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur. Sudah kita lakukan juga pemeriksaan terhadap ahli psikologi, dan juga setiap kita melakukan pemeriksaan terhadap anak sudah kita dampingi dengan konselor, dan juga di luar itu juga kita sudah melakukan trauma healing pada korban, juga anak dan yang dalam posisi sebagai korban terhadap respon. Nah, apakah kemungkinan nanti ada tersangka tambahan dari hasil pendidikan berlanjutan deh? Sejauh ini masih kami lakukan pendalaman seperti yang kami sampaikan ketika nanti kita menemukan alat bukti terhadap orang lain, kita akan Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe.
menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.